Sobat Rupiah, kali ini saya bersama Bapak Suryadi akan membuat salah satu olahan dari keladi yang beliau telah panen. Nah, apa itu? Ya, tepung keladi. Dimana tepung keladi ini bisa teman-teman ataupun Sobat Rupiah buat dalam berbagai olahan makanan. Salah satunya kue. Nah, di sini Pak, kita kan udah nyiapin keladi nih. Nah, keladi ini kemarin udah kita panen dan untuk tahap pertama kira-kira kita ngapain nih Pak? Baik Bu, kalau kita proses untuk bikinan tepung, pertama habis kita panen keladi itu kita kupas. Kupas. Ya, kupas. Nah, proses yang pertama kita kupas, habis kita kupas nanti kita cuci. Habis itu baru di rajam. Sama kita kupasnya dengan pori-pori sampai habis juga. Karena biasanya kalau tidak habis pori-pori itu akan menimbulkan gatal. Jadi kayaknya cukup kita untuk buat kita cuci di air Pak ya? Ya. Mungkin nggak bisa dicuci Pak? Ya. Nah, tadi kita udah selesai pengupasan. Jadi sebelum kita rajang nih proses yang kedua itu pencucian. Pencucian. Nah, kalau enggak kita cuci barangkali kotor ya. Karena habis dicuci, habis dirajang tuh langsung kita open. Untuk hilangkan gitu juga Pak ya, Ya, getahnya. getahnya dan jelas kotorannya lah. Langsung kita simpan keluar Nah, dengan habis bersih. kita mencuci, kita akan melakukan perajangan. Perajangan Ya. atau pengupasan. Pengirisan. Pengirisan. Siap, yuk Pak. Nah, setelah kita udah nyiapin dari keladi yang siap untuk dirajang, tentunya kita menyiapkan mesin Ya, yang mesin dimana perajang. mesin ini disebut dengan mesin perajang. Nah Pak, untuk mesin perajang ini bagaimana sih Pak cara kita menggunakannya terhadap keladi ini? Oke, Bu. Tadi kita udah lewati dari pengupasan, pencucian. Terus sekarang tahapnya tahap perajangan. Perajangan. Oke, kalau gitu langsung aja. Ini dia, kita tekan jak. Tekan. Nah, dia akan keluar ke bawah. Nanti ini akan kita, ya. Oh, ini Nah, disisakan. makanya sisa ini untuk Oh, kita iya. megang. Kalau kita lepas, bisa-bisa itu tidak bisa. Sebagai pengaman juga ya Pak ya? Iya. Iya. Nah, begini cara perajangnya, nanti baru di open. Di open. Berarti udah selesai. Udah selesai. Langsung masukkan ke wadah yang bersih. Nah, itu bersih, barulah kita proses nanti proses pengopenan. Tenang. Siap. Oke. Ini bisa dilihat hasil dari perajangannya. Nah, Sobat Rupiah, setelah kita melewati proses perajangan, selanjutnya kita melalui proses pengopenan. Nah, untuk pengopenan ini kita perlu tempat Loyang. atau loyang sebagai wadah untuk menyimpan di dalam oven. Yuk Pak, mari kita apakan nih Pak? Tadi kita sudah selesai perajangan, jadi kita susun biar tidak terlalu numpuk, biar agak disusun, biar nanti keringnya rata di loyang nih. Oke, sekarang kita langsung kita masuk ke oven. Nah, Ini boleh langsung di ya masukkan saja. ini Pak. Nah, Berarti ini dalam satu ya bisa 10 loyang Bu. 10 loyang Ya, Pak bisa ya? 10 loyang. Bisa dengan kapasitas 20 kilo bahan baku bisa. 20 kilo bahan Ya. baku. Berarti dalam satu hari 100 kilo bisa? Untuk menampung. Pengopenan bisa kalau dari pagi sampai jam 5 sore bisa kalau untuk 100 kilo bahan baku. Jadi dia bisa 2-3 kali proses. Iya Pak. Nah, oke, kita tutup biar tunggu sampai kering. Berarti sekitaran berapa lama nih Pak kita nunggunya? Biasanya pengopenan dengan tebal gitu dengan kurang lebih setengah jam bisa kering. Bisa kering. Nah, Oke, karena tadi kita udah nunggu nih sekitar 3-4 jam, dimana kita udah siap buat melihat hasil yang kita buat tadi. Yuk Pak, mungkin Oke. boleh dibuka. kita buka oven, kita lihat. Wah, Ya, yang udah selesai kita open. Hati-hati Bu, panas. iya Pak. Oke, kita keluarkan.
Nah, Pelan-pelan ya Pak ya. 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 Ini dia. Baru nanti kita ke proses penepungan. Penepungan. Oke, kita tutup ini, tutup kembali. Dari tempat pengopenan, kita beranjak ke tempat penggilingan agar kita menemukan bentuk yang kita inginkan, yakni tepung. Nah, Ya. Pak, Nah. ini mesinnya ya, Pak? Ya, ini mesin penepung. Jadi agak berisik nih, Bu. Nah, jadi kita waktu tadi pengopenan kita lari ke penepungan. Jadi kita belum menepung, ini masih dibesarkan dulu, Bu. Oke. Ya, agak berisik. Nah, biar nggak sumbat kalau kita langsung sumbat. Menjadi lebih mengembang, Pak ya? Karena begitu mesin digiling dia akan ada anginnya untuk meniup ini. Oke, untuk penepungan selesai. Jadi Untuk ini kapasitas berapa kilo biasanya seperti ini, Pak? kalau biasa tempat tepungnya ini ya bisa sampai 20 kilo nih kalau melihat dari sarungnya nih. 20 kilo ya, Pak? Nah, jadi karena kita sedikit lebih cepat. Oh, lebih cepat. Ya. Kita pindah ke wadah ini ya. Berarti untuk kapasitas 20 kilo ini, Pak ya? Mm-mm. Tadi di bagian pengopenan kan terkadang Bapak bisa memproduksi sampai 100 kilo Ya, gitu, bisa. Pak. Nah itu bagaimana Bapak untuk mengantisipasinya sampai kita harus memproduksi dan begitu banyak? Pasti kalau kita dalam jumlah banyak, kita pakai tenaga kawan-kawan. Jadi agak tenaganya agak diramaikan. Iya. Biasanya kalau dengan jumlah banyak itu harus dibantu dengan sinar matahari. Sinar matahari? Kalau kita pakai oven terlalu lambat. Kalau dengan dijemur itu kan bisa sekaligus banyak. Jadi kalau untuk penggilingan seperti ini kita memang harus menggunakan itu juga, Pak ya? Alat bantu yang besar juga. Ya, habis ditepung, kita lari ke pengayakan. Mengayakannya, Pak. Ya, jadi karena kita ini produksinya sedikit, kita memakai anyakan yang kecil, yang manual. Biasanya kalau dalam jumlah besar kita ngolah tuh, kita menggunakan pengayak dari yang mesin, yang tadi tuh di mesin di gudang sebelah tuh. Pengovenan, oh iya Pak. Ya, anyakan mesin yang mesin tuh. Jadi itu untuk kita pakai pada saat produksi dengan jumlah Jumlah yang banyak, besar. besar. Nah Sobat Rupiah, setelah kita melewati proses yang begitu panjang untuk mempersiapkan tepung ini, tentunya tidak berhenti di proses penggilingan. Karena untuk mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus melaju dan berangkat ke proses pengayakan. Nah proses pengayakan ini ternyata kita menggunakan alat bantu saringan gini Pak ya. Ya. Nah alat bantu saringan ini. Jadi habis dari penggilingan tadi kita harus melakukan pengayakan atau penyaringan ya. Penyaringan. Nah, jadi ini kita menggunakan alat manual karena tadi kapasitas sedikit. Jadi pada saat kita dengan kapasitas banyak kita menggunakan mesin anyakan memang ada. Jadi kita karena sedikit kita dengan menggunakan yang manual. Ya. Nih, mungkin bisa dilihat nih, Sobat Rupiah, halus dan bisa kita langsung gunakan Pak ya? Ya, bisa bisa langsung kita olah ke kue gitu Pak ya? Turunannya seperti Turunannya, kue. kue. Ya, kue basah, kue kering. Tapi sejauh ini yang pernah dibuat itu kue apa ya Pak ya, dari tepung? Kalau untuk kue kering tuh seperti nastar. Nastar, oh nastar, iya Pak.
terus cookies. Jadi Dan untuk masih yang banyak. basah tuh brownies. Brownies. Ya. Brownies bahkan cake bisa menggunakan ini Ya, guys. cake bisa, dodol bisa. Dan tentunya untuk kelebihan dari tepung ini Pak, pasti punya keunggulan Pak. Nah, kalau kita tahu kalau dari bahan keladi ini untuk khususnya penderita diabetes, ya karena yang keladi ini kandungan gulanya kurang itu sangat baik. Nah, berarti salah satu keunggulannya bisa untuk penderita Ya. diabetes maksud kami. Nah, menggunakan tepung ya keladi. kue yang dari tepung keladi. Nah, ini menjadi salah satu produk Bapak ya. Ya, nah, Nah, ini yang sudah di packing. packing dan bisa kita lihat bagaimana dari proses yang begitu panjang menghasilkan produk yang begitu berkhasiat gitu untuk Ya. semua kalangan kan Pak. Ya, Tidak ya, terbatas dari anak kecil, orang dewasa, bahkan penderita diabetes dan Ya, penyakit boleh. tertentu Ya, sangat sangat bagus. aman untuk Untuk digunakan. aman dimakan. Nah, mungkin dari proses yang begitu panjang ada yang ingin disampaikan gitu Pak kepada penonton atau pesan dan harapan ke depan. Nah, untuk pesannya, pertama saya Ini, Pak. berterima kasih, Iya. berterima kasih dengan pihak Bank Indonesia karena kita sudah dibantu dengan peralatan untuk digunakan untuk proses pembuatan tepung. Saya sangat kasih apresiasi kepada BI dan juga harapan kita ke depan bagaimana sama-sama kita mengangkat atau mengenalkan tepung keladi ini biar dikenal lebih luas dan dikenal orang ramai. Oke, saya rasa itu aja. Mungkin untuk cara teman-teman Sobat Rupiah dan yang lainnya untuk menemukan produk Bapak gimana nih? Mungkin Bapak boleh sampaikan kepada teman-teman dan Sobat Rupiah lainnya. Kalau untuk mendapatkan produk kita ini, tepung keladi bisa datang ke kelompok pengolahan hasil seperti di kelompok Bulan Purnama atau sekaligus menghubungi saya juga boleh di nomor WA saya 0853 4526 0677. Oke, nah itu Sobat Rupiah dicatat nomor WA-nya. Siapa tahu Sobat Rupiah dan teman-teman lainnya akan menggunakan tepung ini sebagai salah satu antisipasi dan bisa digunakan untuk keberlanjutan dari teman-teman membuat variasi produk makanan lainnya. Oke, mungkin itu saja Pak. Terima Oke. kasih untuk pembelajarannya Ya. dan semoga harapan dan produk yang Bapak buat bisa dikenal lebih luas. Sampai